Tanaman karet adalah komoditi perkebunan penghasil lateks sebagai sumber bahan baku industri otomotif. Dalam memulai usaha budidaya tanaman karet adalah pembibitan. Bibit karet merupakan tanaman karet yang masih kecil. Bibit ini bisa dihasilkan dari biji karet yang disemai dan ditanam. Bibit tanaman karet hasil dari okulasi memiliki sifat dan karakteristik yang lebih baik, hasil dari perpaduan antara sifat-sifat kedua induknya. Okulasi merupakan salah satu cara perbanyakan tanaman dengan menempelkan mata entres dari satu tanaman ke tanaman sejenis dengan tujuan mendapatkan sifat yang unggul. Saat ini perbanyakan tanaman karet dilakukan dengan sistem okulasi. Dalam teknik okulasi tanaman karet dikenal istilah batang bawah dan batang atas atau entres. Batang bawah untuk okulasi tanaman karet diharapkan memiliki perakaran yang kuat yang mampu menyokong pertumbuhan tanaman. Sedangkan entres dari klon unggul yang sifat dan cirinya sudah diketahui dan diharapkan mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi. Untuk keberhasilan okulasi perlu diperhatikan syarat-syarat berikut. A. Batang bawah yang dianjurkan adalah semaian klon GT1, Apros 2037 dan LBC 1320. B. Bibit semaian telah berumur 9 hingga 18 bulan. Batangnya sudah berwarna coklat dan mempunyai 4-5 karangan daun. Dapat juga digunakan yang berumur 6-9 bulan asal sudah berbatang coklat dan mempunyai 3-4 karangan daun. C. Diameter batang telah mencapai 1,5-2 cm dan pertumbuhannya normal. D. Kulit berada dalam stadia mudah dilepas, tidak lengket, atau pada daun stadia daun tua. Tara pertumbuhan batang bawah sangat mempengaruhi keberhasilan okulasi. Pengokulasian pada stadia plus atau bersemi atau masa pembentukan payung daun sangat rendah. Ciri biji klon GT1: 1 ukuran kecil, 2 warna putih kecoklatan, 3 bentuk bulat, perut sedikit. Cara okulasi mata tunas pohon karet. Pada saat okulasi ada beberapa tahap awal yang harus dilakukan, yaitu 6 tahapan pelaksanaan okulasi. Kesiapan batang bawah. 1. Lilit batang tanaman berkisar 5-7 cm, diukur pada ketinggian 5 cm dari permukaan tanah. 2. Tunas ujung dalam keadaan tidur atau daun tua. Tahapan kegiatan pembuatan jendela okulasi. 1. Batang bawah dibersihkan dari kotoran atau tanah dengan menggunakan kain lak bersih. 2. Batang bawah yang sudah bersih diiris vertikal. 3. Irisan sejajar dibuat 2 buah sebanyak 25 batang dengan ukuran 5-10 cm dari permukaan tanah. 4. Panjang irisan 5-7 cm. 5. Lebar irisan 1/3 lilik batang. Pembuatan perisai mata okulasi. 1. Mata yang terbaik untuk calon perisai okulasi adalah mata yang berada di atas bekas ketiak daun. 2. Perisai mata okulasi dibuat dengan mengiris kayu entres yang bermata baik dengan ukuran lebar 1 cm dan panjang 5-7 cm. 3. Untuk bukaan jendela okulasi dari tas, maka posisi mata pada kayu entres menghadap ke atas. 4. Untuk bukaan dari bawah, posisi mata pada kayu entres menghadap ke bawah. 5. Penyayatan perisai mata okulasi dilakukan dengan mengikut sertakan sedikit bagian kayu. 6. Lepaskan kulit dari kayu dengan hati-hati dengan cara menarik bagian kayunya. Perisai mata harus diusahakan tidak memar dan bagian dalam kulitnya tidak terpegang atau terkena kotoran. 7. Perisai mata okulasi yang baik adalah perisai mata yang pada kulit bagian dalam ada titik putih yang menonjol. 8. Apabila kulit bagian dalam berlubang, berarti matanya tertinggal pada bagian kayu dan perisai ini tidak boleh ditempelkan pada batang bawah. Penempelan perisai mata okulasi. Penempelan perisai mata okulasi dilakukan pada batang bawah segera setelah jendela okulasi dibuka. 1. Setelah perisai mata okulasi disiapkan, secepatnya jendela okulasi dibuka dan perisai mata dimasukkan ke dalam jendela. 2. Jendela okulasi ditutup dengan cara menekan bagian ujung jendela.
Bersamaan dengan itu, bagian ujung perisai yang dipegang dipotong dan dibuang. 3. Perisai mata okulasi diusahakan tidak bergerak agar tidak merusak mata. Jendela okulasi yang sudah ditutup langsung dibalik. Pembalutan ditujukan untuk menciptakan agar perisai mata okulasi benar-benar menempel ke batang bawah serta terlindung dari air dan kotoran. 1. Bahan untuk pembalutan adalah pita plastik okulasi. 2. Untuk bukaan dari bawah, maka pembalutan dimulai dari bawah. Demikian juga sebaliknya. 3. Balutan dilakukan 2 kali dan dilebihkan sekitar 2 cm di bagian atas dan bawah jendela okulasi. Pembukaan dan pemeriksaan okulasi. 1. Setelah okulasi berumur 2-3 minggu, maka balutan okulasi dapat dibuka untuk diperiksa keberhasilannya. Balutan dibuka dengan cara mengiris plastik okulasi dari bawah ke atas, tepat di samping jendela okulasi. 2. Selanjutnya jendela okulasi dibuka dengan cara memotong lidah jendela okulasi. Keberhasilan okulasi dapat diketahui dengan cara membuat cungkilan pada perisai mata okulasi di luar matanya. Ketiga, apabila cungkilan berwarna hijau berarti okulasi dinyatakan berhasil. Okulasi yang berhasil ditandai dengan cara mengikat bekas potongan plastik okulasi pada bagian batang.